Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Apa kabar? Saya berharap bahwa Bapak Ibu Saudara berada dalam keadaan sehat dan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Pagi hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 2 ayat 12. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, surat Filipi adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, dan menariknya surat itu ditulis oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus ada di dalam penjara. Berada di dalam penjara berarti berada dalam suasana yang penuh dengan pergumulan, suasana yang menekan, yang menindas, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman dan kehilangan kebebasannya. Tetapi Rasul Paulus menunjukkan bahwa keadaan di mana dia berada saat itu tidak mempengaruhi dirinya di dalam menasehati, di dalam mengajar, di dalam menguatkan jemaat di Filipi khususnya. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 ini, Rasul Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Hidup mengerjakan keselamatan. Mengerjakan, Bapak Ibu, itu adalah kata kerja. Itu berarti sesuatu yang dilakukan secara aktif. Oleh siapa? Oleh setiap orang percaya. Oleh setiap orang yang telah menerima anugerah keselamatan itu. Kerjakanlah keselamatanmu, artinya bahwa ketika seseorang menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus itu berarti dia tidak akhirnya hanya berdiam diri lalu merasa sudah memperoleh keselamatan itu dan dia akan menjalani kehidupannya tanpa ada usaha dan upaya apapun yang ia lakukan. Bukankah banyak orang yang berpendapat seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Yang penting sudah selamat, yang penting sudah menerima anugerah keselamatan. Lalu apa selanjutnya? Ya enggak tahu. Saya menjalani hidup saya, ya enggak ada bedanya. Nah, di dalam surat kepada jemaat di Filipi ini, Rasul Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Kerjakanlah keselamatanmu sambil berpegang kepada firman Tuhan. Ada upaya yang dilakukan, ada kerja yang harus dilakukan, ada perjuangan, ada pergumulan yang harus dijalani oleh orang-orang yang sudah menerima keselamatan itu. Dan Rasul Paulus mengatakan dalam pasal yang kedua ini, supaya kamu tiada beraib, supaya kamu tidak bernoda. Dan bahkan Rasul Paulus mengatakan supaya hidupmu itu bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita pun diingatkan pada pagi hari ini bahwa menerima anugerah keselamatan bukan berarti kita berdiam diri, kita santai begitu saja tidak mengerjakan apa-apa dalam hidup kita. Justru kita harus berjuang dengan berpegang pada firman Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan, hidup mentaati firman Tuhan, hidup memuliakan nama Tuhan, hidup menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Karena semua itu tidak mudah untuk dilakukan, karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Oleh karena itu, kerjakanlah keselamatanmu, kata Rasul Paulus. Artinya berusahalah, berjuanglah, jangan menyerah, jangan kecil hati, jangan menyerah terhadap kesulitan dan pergumulan. Dan Rasul Paulus mencontohkan itu dalam hidupnya. Di dalam penjara, ia tetap menjadi berkat, ia tetap menjadi penyemangat bagi orang-orang yang pernah ia layani. Ia tetap mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepadanya, supaya hidup kita berpadanan sesuai dengan status kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan kepada kami keselamatan yang sempurna di dalam diri anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Tapi Tuhan, menerima anugerah keselamatan itu tidak berarti kami kemudian berdiam diri. Kami kemudian tidak melakukan apa-apa. Rasul Paulus mengingatkan kami supaya kami mengerjakan keselamatan itu. Artinya mengupayakan hidup kami berpadanan sesuai dengan anugerah keselamatan yang sudah kami terima. Supaya hidup kami tidak beraib, hidup kami tidak bernoda, dan bahkan hidup kami bercahaya seperti bintang-bintang. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami kembali pada pagi hari ini. Dan mampukanlah kami Tuhan, di tengah segala berbagai-bagai pergumulan hidup, kesulitan dalam hidup berkeluarga, dalam hidup pekerjaan dan usaha kami, di dalam hidup keseharian kami di tengah masyarakat, bahkan di dalam pelayanan kami. Tuhan, mampukan kami untuk tetap mengerjakan keselamatan yang Engkau sudah anugerahkan kepada kami itu, sehingga kami sampai akhirnya tidak bercacat, tidak bercela di hadapan-Mu. Meteraikan firman-Mu ini dalam hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat memulai aktivitas Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini. Tuhan memberkati.